Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi kataba alaina siyama Ramadan la'allana nattaqun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, bapak-bapak, adik-adik, jamaah taklim rahimakumullah. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu Allah curah limpahkan kepada kita sekalian, dunia hingga akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Dan yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu, kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin sholihah, nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Dengan bukti syukur itu kita wujudkan dengan bentuk ibadah, apakah sholat maupun taklim seperti ini berupa ibadah juga, thalabul ilmi. Semuanya kita lakukan demi kita mencapai derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga sampai dengan hari ini di pertengahan atau awal-awal bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita Ramadan, masih diberikan kesempatan oleh Allah dan Rasulnya kita untuk hidup di dunia ini dengan berbagai macam ibadahnya tentunya. Karena kalau hidup tidak beribadah, sia-sia belaka, sia-sia, tidak ada artinya. Padahal kehidupan yang akan kita lalui kelak nanti adalah kehidupan yang luar biasa beratnya. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman, bertakwa, kehidupan yang akan datang itu indah, ya. Kehidupan yang
menyenangkan, kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan tidak ada bandingannya di dunia ini. Di dunia yang cuma sebentar aja, kurang lebih 60-70 tahun, banyak ona, banyak duri, banyak macam-macam masalah di dunia ini yang kita rasakan sendiri. Ya beginilah hidup, banyak tidak senangnya barangkali ketimbang senangnya. Dari berbagai macam aktivitas saja kita melelahkan. Yang hartanya banyak pun lelah juga, yang jabatannya tinggi pun lelah juga. Pendeknya memang di dunia ini bukan tempat kesenangan. Kesenangan tuh nanti, istirahat, peace in rest, ya. Jadi damai dalam kebahagiaan nanti. Itu istilah orang-orang mereka yang sesungguhnya mereka hanya angan-angan saja. Mereka hanya angan-angan saja. Karena sesungguhnya surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang Islam yang percaya pada Allah dan Rasulnya. Nah, di bulan Sya'ban ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah, misalnya saum. Karena Rasulullah juga di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu tetap memperbanyak puasa baginda Rasul itu. Hampir-hampir dalam beberapa hadis dikatakan sebulan penuh gitu. Jadi setelah Ramadan Rasulullah jelas 1 bulan penuh, yang puasa banyak juga, puasa penuh juga Rasulullah, dalam artian memperbanyak saum itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, kita mudah-mudahan yang belum puasa, ya entah sehari 2 hari kita rasakan dulu puasa itu. Kenapa saya pernah berucap bahwa dikhawatirkan kalau orang yang tidak pernah puasa blank selama 1 tahun, Senin Kemis enggak, Rajab juga enggak, Sya'ban juga enggak, begitu tuh masuk Ramadan kaget ya. Kalau kagetnya badan enggak terlalu masalah ya. Misalnya badannya sakit, itu kan karena kaget tadi. Yang khawatir kaget imannya. Kaget imannya itu yang menyebabkan dia murtad. Katakanlah dia berkata di hatinya, walaupun tidak diucapkan tapi di hatinya, ini Allah bikin susah saja, misalnya begitu. Biasa saya pagi ngopi, merokok, minum apa ringan gitu, atau sarapan. Ini nggak boleh makan, nggak minum, nggak boleh minum, dan nggak boleh hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa. Ini apaan, Allah menyiksa saja. Ini berbahaya. Jadi kalimat ini berbahaya sekali lagi. Jadi kalau istilah fikih itu kharaja an millatil Islam. Dia keluar dari agama Islam. Allahu Akbar, ini yang dijaga. Maka Rasulullah itu memberikan solusi, kalau dalam bahasa olahraga, warming up, itu istilahnya itu. Jadi Rajab Sya'ban warming up-nya, biar jangan kaget tadi. Saya rasa ini diungkapkan karena banyak terjadi gitu. Ya saudara-saudara kita yakinlah, saya rasa yang pengetahuan agamanya minim, nggak pernah ikut kajian, ya dia nggak pernah puasa blank selama 1 tahun. Begitu Ramadan kaget imannya itu. Ketika kaget imannya, yang terucap tadi itu apa Allah itu, kira-kira itu. Jadi siapa yang dimarahi? Allah. Allahu Akbar. Allah dimarahi sama dia itu. Padahal Allah yang bikin langit dan bumi, Allah yang menghidupkan dia, sekaligus diberikan rizki tiap hari. Allah semuanya yang kita makan tuh Allah yang bikinnya ya. Air aja yang bikin siapa? Allah. Tidak ada yang bisa bikin air sampai hari ini. Walaupun mengemas doang kan Allah ya. Allahnya dimarahin, ya Allah. Itu karena kebodohan tadi. Nah oleh karena itu sekali lagi
Kita yang kurang lebih tinggal 20 hari lagi lah ya. Kita 20 hari lagi di bulan Sya'ban ini, yang belum pernah puasa gitu ya, cobalah sehari 2 hari, beberapa hari di bulan Sya'ban ini agar tidak kaget ya. Imannya itu tidak kaget. Sebab kalau kaget imannya, khawatir tadi kharaja an millatil Islam, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak ada kerugian yang lebih rugi daripada dunia seisinya selain meninggal tanpa membawa keimanan. Nah, ini paling rugi di dunia itu. Ya, tidak membawa iman, tidak membawa iman yang benar. Kalaupun mereka saya beriman ya. Kalau tidak sesuai dengan imannya Al-Quran dan As-Sunnah, ya tetap tidak tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal. Siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka Allah tidak terima itu. Maka konsep penyamaan agama itu tidak ada. Ya, konsep Islam Nusantara lah, Islam agama sama lah, tujuannya satu, tidak. Islam ya tetap Islam. Artinya inilah agama Allah yang benar. Nah, bapak-bapak jamaah taklim rahimakumullah, untuk itu saya tadi sudah di awal-awal saya bilang sebenarnya ini dulu sering saya bawakan. Ini dalam rangka mengingatkan kembali saja. Ya, sering saya bawakan tentang fikih itu. Ya, jadi ini karena mau Ramadan diingatkan kembali. Untuk apa? Tujuannya adalah agar nanti puasa yang kita kerjakan itu puasa yang benar-benar sesuai yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Puasa bagaimana itu? Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus itu. Kalau nggak tahu ilmunya kan puasa ya cuma menahan lapar dan haus doang kan itu. Menahan lapar dan haus, begitu selesai Ramadannya pahalanya 0. Kenapa? Karena puasanya tidak sesuai dengan ilmu. Samalah dengan sholatnya nggak sesuai dengan ilmu. Zakat, haji, baca Al-Quran, semuanya tidak pakai ilmu, maka nilainya 0. Tidak ada nilainya. Inilah yang kita khawatirkan itu. Jangan sampai 0 tadi. Nah, itu bapak-bapak kita awali semuanya sudah paham ya. Kalau dasar hukum Ramadan itu, yang mudah-mudahan kita terus panjatkan doanya bapak-bapak. Wa balighna Ramadan, diawali dari Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Wa balighna Ramadan artinya sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Itu jangan putus-putus kita panjatkan agar betul-betul sampai kita ke Ramadan itu. Walaupun ini contohnya misal kita kan nggak ada yang tahu nih perjanjian dengan Allah, kita nggak ada yang tahu ya. Karena kematian itu bukan karena tua, bukan karena sakit juga, tapi karena selesainya perjanjian ketika kita malah mau lahir itu. Nah, misalnya di bulan Sya'ban ini catatan kita sudah tidak ada sesungguhnya. Artinya sudah dipanggil oleh Allah. Kita berdoa, merengek kepada Allah, minta kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahnya sayang melihat kita itu. Lalu Allah rubah, diperpanjang lah kira-kira. Makanya kan ada doa Allahumma tawil umurana. Walaupun ada yang menentang, bagaimana mungkin umur bisa maju, bisa mundur gitu ya, bisa ditambah gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya jawab, kalau yang merubah selain Allah ya nggak mungkin. Malaikat, jin, setan atau dirinya, tidak mungkin itu. Tapi kalau yang berubah Allah, apa sulitnya bagi Allah? Nah, inilah maka ada doa tadi itu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah sayang kepada kita. Ini kasihan ini orang ini ya, ingin betul masuk Ramadan. Kenapa ingin betul? Karena Ramadan itu kan
harapan semua orang mendapatkan maghfirah, ampunan. Ya, kalau sudah diampunkan tuh ya Allahu Akbar, enak sekali. Artinya kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, apalagi yang keduanya ada itkum minanar, dibebaskan dari api neraka, itu sudah kebahagiaan yang tidak ada taranya, itu tidak ada tandingannya. Karena kalau sudah ampunan, bebaskan dari api neraka, sudah surga lagi itu. Tapi orang yang tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan jaminan terbebas dari api neraka, aduh celakalah kita itu. Ya celakalah kita itu. Kenapa hidup cuma sebentar tadi itu? Sebentar pun nggak ada lagi bahagianya. Ya biasa-biasa begini inilah hidup ini. Allahu Akbar. Maka kita berburu. Ya. Allah kabulkan kita sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan, karena Allah berikan panjang umur kepada kita. Lalu di Ramadan itu kita sungguh-sungguh dengan melakukan seluruh kegiatan baik yang wajib maupun sunnah, puasa dengan baik-baik, maka kembali Idul Fitri kita nanti menjadi orang yang suci bersih. Kata Allah, sudah cukup saya perpanjang. Sebenarnya kemarin itu sudah selesai di tanggal ini perjanjian Anda, tapi sekarang sudah kau jalankan Ramadannya dengan baik ya. Siapa tahu di Ramadan itu kita nangis lagi pada Allah. Katanya mustajabah kan itu. Banyak hadis-hadis mustajabah di Ramadan. Minta dipanjangkan umur lagi. Belum cukup rasanya Allah. Apa amalan-amalan saya ini belum cukup menghadapi perjalanan yang sangat panjang, yang berat itu, yang dahsyat itu. Allah panjangkan lagi. Ini Allah panjangkan lagi. Terus begitu kita luar biasa. Kalaupun sudah cukup, kata Allah, kau sudah lakukan Ramadannya, sudah mendapatkan ampunan dariku, dan sudah diberikan stempel itkum minan nar, terbebas dari api neraka, yang meninggal ya sudah. Memang meninggal itu bukan kekuasaan kita kan, tapi titel yang tadi itu yang seharusnya kita rindu. Ya, rindu kepada titel itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Jangankan kita yang manusia biasa ini, para nabi, istri Rasul tuh, Siti Hadijah, takut itu sama siksa kubur, belum siksa neraka itu. Saya udah pernah cerita barangkali ya. Sehingga ketika Siti Hadijah mau meninggal dunia, beliau minta kepada Nabi Muhammad lewat anaknya karena malu, Siti Fatimah, tolong kalau nanti saya meninggal dunia, surban yang dipakai Rasul untuk pembalut saya, gitu, untuk dibungkuskan gitu. Ya kenapa? Karena punya syafaat. Gitu. Itu Siti Hadijah ya, yang istri Nabi, yang seluruh kekayaan kehidupannya diabdikan untuk untuk jihad menegakkan agama Allah. Lah kita ini apa ya? Nulis WA aja takut-takut itu ya. Untuk berjuang di jalan Allah kan itu pada ketakutan itu mau cita-cita pengen masuk surga ya Allah. Nanti ditanya apa yang sudah kau berjuangkan, kata Allah, tentang agamaku ini. Kau manut saja itu. Baik, jadi kembali ke Ramadan tadi. Ayatnya kita sudah tahu semua ya, dasar hukumnya Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu ayatnya favorit itu. Jadi kalau di masjid atau musola yang ada kultumnya, nggak tahu di sini ada kultum atau tidak, mesti hampir semua narasumber ustadz itu pasti membacakan ayat itu, sehingga jamaah itu lama-lama hafal gitu. Al-Baqarah 183 itu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga
sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi nggak usah heran ya kalau kita puasa itu. Kenapa? Karena umat sebelum kita pun, umat sebelum kita siapa? Yang terendah sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa puasa. Terus Nabi Musa terus. Sejak dulunya tuh, sejak Nabi Adam itu puasa semua, ada puasa. Itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti juga pernah diwajibkan puasa ini kepada umat-umat terdahulu. Nah, itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi yang aneh itu kalau sekarang ada umat tidak puasa. Ngikut siapa nih? Ngikut Nabi mana? Ya semua Nabi juga puasa sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pada puasa memang itu benar, itu sudah diwajibkan oleh Allah. Tapi agama yang banyak ini di dunia ini ada Nasrani, Yahudi, macam-macam, Sinto, Tetabang, Hindu, Buddha, nggak ada yang puasa. Itu aneh jadinya gitu. Aneh, padahal sejak dulunya puasa itu diwajibkan. Itu berarti kenapa? Oh, ada penyimpangan berarti gitu. Ya, jadi ada penyimpangan mereka dari nabi-nabinya, jelas. Makanya Allah pertegas dengan turunnya Nabi Muhammad, selain Islam ini mereka salah. Tadi itu siapa yang memilih selain Islam, ajaran selain Islam, maka dia salah. Nah itu. Nah, la'allakum tattaqun, untuk apa puasa itu? La'allakum, agar kamu semua tattaqun, menjadi orang bertakwa. Bertakwa itu nurut gitu ya. Kalau bahasa gampangnya takwa itu nurut. Nurut kemana? Ya Allah perintah gini, Rasul perintah gini, nurut, nggak membangkang gitu. Ikuti, lakukan gitu. Itu hampir sama dengan Islam. Islam itu kan artinya salam pasrah gitu. Jadi orang Islam itu orang yang pasrah. Banyak memang artinya damai, macam-macam lah. Tapi salah satunya Islam itu artinya pasrah, tunduk, patuh, itu Islam. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak tunduk, tidak patuh, itu enggak Islam tadi, memang kafir namanya, ya, kafir namanya. Kalau yang sering Ustadz ngomong-ngomong kafir nih dicap radikal, ya, radikal, nggak tahu apa aja rumusnya radikal, ya. Allahu Akbar. Nah, itu banyak di YouTube itulah, termasuk UAS ya, selerik siau radikal kan ya, segitu apa namanya damai gitu, apa namanya ceramahnya radikal, wallahualam. Nah, kembali kepada apa tadi, la'allakum tattaqun, biar nurut. Nurut kepada siapa? Ya nurut kepada Allah, sang pemilik langit, pemilik bumi, yang menciptakan jagat raya ini, termasuk penciptaan kita. Jangan bangkang gitu. Ya kalau bangkang salah lah kan itu. Terus kembalinya mau kemana kalau bangkang kan itu? Misalnya kita nggak mau aturan Allah ya, nggak mau aturan Rasulullah. Kembali, yuk baliknya kemana? Toh akhirnya kau baliknya kan kepada Allah. Lewat meninggal dunia dulu, lalu nanti diadili siapa yang mengadili? Allah. Nah ini. Jadi itulah la'allakum tattaqun, biar kita nurut. Karena banyak orang Islam juga yang nggak nurut tuh banyak gitu loh ya. Yang orang Islam nggak nurut tuh banyak, disuruh berpedoman kepada Al-Quran, Al-Hadis nggak mau gitu ya. Bahkan berapa 200 ayat-ayat Al-Quran nanti ada yang usulan itu kan, karena 300 ya radikal gitu. Ya kalau sedang membahas ayat perang ya perang lah kan gitu tuh, banyak di dalam Al-Quran itu kan, wala taqtulu, terus berperanglah kalian. Ya memang kalau lagi masanya perang gitu. Cuman Islam kan bukan agama perang. Kalau diserang ya ngelawan kan gitu tuh. Dari sejak dulunya Islam gak pernah ngajakin perang itu. Kalau dakwah iya, karena memang Islam agak agama dakwah. Samalah dengan Nabi Sulaiman itu kan, didakwai dulu Siti Bilqis itu. Ya kalau kau
mau masuk ke agama kami aman, ya kan gitu tuh. Kalau enggak juga ya silahkan, cuman Anda jangan nyerang kan gitu. Ya itu kira-kira begitu. Ini didakwai rata-rata diperangi ya. Seperti zaman Rasul dan para sahabat ketika dakwah ke Eropa ya. Ini para pendakwahnya dibunuh dan sebagainya. Itu artinya ngajak perang, ya diperangilah kan gitu. Baik. Itu ayat daripada puasa tadi. Bapak-bapak jamaah taklim rahimakumullah, di dalam Al-Quran puasa itu dikenal dua nama ya, dua sebutan. Ada as-siyam, ada as-saum ya. Itu dua-duanya tuh. Ada as-siyam, ada as-saum. Yang as-siyam tadi itu kutiba alaikumus siyam. As-saum juga ada. Walaupun sesungguhnya yang terbanyak, ini kata Hidayat yang saya tulis di dalam Al-Quran itu yang terbanyak kata asyam gitu. Asyam itu sampai 9 kali di dalam Al-Quran itu kata Hidayat. Beliau yang pinter ya, yang banyak pelajari Al-Quran. Lafaz as-saum justru cuma satu di dalam Al-Quran itu. Jadi asyam yang banyak, as-saum satu. Hanya di masyarakat kebalikannya yang terkenal gitu. Yang terkenal tuh saum. Kan biasanya kamu hari ini saum enggak kan gitu tuh. Oh mohon maaf saya lagi saum kan gitu tuh. Itu yang terkenal di masyarakat kan. Jadi lafaz saum ketimbang siam. Tapi kalau banyaknya jumlah di Al-Quran itu as-siyam itu 9 kali, sementara as-saum 1 kali. Tapi di masyarakat kebalikannya tadi. Nah, di dalam fikih ya, di fikih karena kita baca fikih ya, maka saya sejak ini teringat lagi, kayaknya dua ustadz kita nggak pernah menyampaikan fikih gitu kan gitu. Jadi Ustadz Musli ya menyampaikan tafsir, menyampaikan hadis, Pak Ustadz menyampaikan ya semacam tafsir hadis dan sebagainya. Ini fikih ya untuk ke depan ya, insya Allah setelah Lebaran akan saya buka lagi gitu. Selain ilmu tajwid itu saya buka fikih lagi. Kenapa? Karena fikih ini sesungguhnya pelajaran yang sangat-sangat vital gitu. Sangat vital. Ya bukan berarti tafsir hadis nggak vital, bukan. Tapi kan kalau kayak tafsir hadis bisa mendengar lewat ceramah, bisa mendengar lewat YouTube banyak. Fikih ini kan mendandani ibadah kita gitu. Ibadah kita ini banyak, dari sholat, puasa, zakat, haji, ibadah semua kan fikih ini. Nah ini yang kita dandani untuk kehidupan kita ibadah hari-hari. Jangan sampai sholat kita nggak sesuai dengan fikih ya. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, jangan sampai nggak sesuai. Kemarin tuh ada TNI tapi belum pensiun dia, Kora dan Ramil ya di Jakarta itu datang sama saya pengen belajar sholat. Nah saya bilang selama ini nggak sholat Bapak. Ya sholat, tapi sholat saya kayaknya ya hanya sekedar ikut-ikut saja. Jadi pengen sholat yang benar nih. Oke. Kalau pengen sholat yang benar, kebetulan itu dulunya pernah satu pendidikan dengan saya di Lemhanas itu, jadi ketemu di Jakarta. Oke. Kita dari awal nggak usah buka kitab, kalau buka kitab lama sih bilang gitu, dari wudhunya tuh betul ternyata Pak. Jadi kalau orang-orang yang nggak suka pengajian, nggak suka kumpul-kumpul tuh, walaupun mengerjakan agama tuh sekedar mengerjakan aja, kayak sholat sekedar sholat, puasa sekedar puasa gitu. Tapi ilmunya tuh nol. Dari wudhunya aja saya pernah kan dulu kan keceprek ya itu ya, keceprek saya ya, main-main air seperti itu, membasuh tangan kan, membasuh tangan nggak sampai sini, nggak benar-benar sampai sini gitu. Asal itu udah muka juga, terutama muka itu kan yang kalau yang benar kan harus diputarkan tuh, putarkan. Kenapa? Karena batas muka itu kan tumbuhnya rambut di atas sampai dagu ini, kanan kirinya pentil telinga. Jadi kalau ada orang wudhu cuma di sini doang gini, nggak sah sholatnya gitu. Sholat dia, hari-hari sholat, tapi sholatnya nol nilainya. Nah itu tadi.
Oke, saya belajar praktis, saya bilang praktis. Ayo kita, contoh saya nih, alhamdulillah kalau dapat hidayah seperti itu. Jadi orang dapat hidayah seperti itu. Lah kemungkinan yang di luar kita yang nggak mau taklim, nggak mau kumpul-kumpul, wallahualam mungkin ada juga yang belajar lewat YouTube, ada juga. Tapi perasaan saya kebanyakan tuh nggak peduli. Gak peduli sama ilmu itu, gak peduli sama, ya sholat mah sholat mungkin kita lihat kan gitu tuh. Tapi sholatnya gak sempurna, yang nilainya 0 tadi. Mungkin baca Quran deh, tapi nilainya 0 juga. Terus, ini yang kita khawatirkan itu. Nah maka kembali nanti setelah Ramadan kita buka lagi fikihnya jadi selang-seling ya. Fikih tajwid begitu. Kata dalam bahasa fikih disebutkan as-siyam itu al-maqsud huna al-imsaku anil muftirat. Jadi yang disebut as-siyam itu puasa itu al-imsaku anil muftirat, mengekang dari segala hal yang membatalkan, mengekang membatasi dari hal yang membatalkan. Nah, dibahas oleh fikih yang membatalkan itu 2. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa itu. Ini sama-sama bahaya. Membatalkan puasa, yang kedua ada yang membatalkan pahala puasa. Ya seperti kebanyakan orang yang disebutkan Rasulullah. Kan min shaimin laisa min siyamihi illal jur wal atas. Banyak kata Rasulullah orang yang pada puasa, tapi puasanya dapat apa? Lapar dan haus doang gitu. Pahalanya 0 gitu. Nah, itu kenapa? Karena puasa ikut-ikutan doang gitu. Ikut-ikutan Allahu Akbar. Ini kita jangan sampai terjadi. Ya, puasa ini kan yang dikekang itu kan nafsu. Nafsunya terhadap apa? Makan dan minum gitu. Jadi puasa tuh mengekang nafsu dalam rangka nafsu ini berkaitan dengan makan dan minum dan beberapa hal. Nah, orang puasa itu menahan nafsu dari makanan dan minuman, tapi kita kadang justru sebaliknya kan gitu tuh. Ketika bulan puasa meja kita ya penuh itu kan gitu ya. Ya, jenis minuman ada 4-5 kan gitu. Kolaknya begitu juga 4-5 macam. Ini kita puasa apa mau balas dendam kan gitu tuh. Itu. Jadi nggak sesuai dengan makna puasa kan gitu. Sehingga ketika berbuka puasa sudah kita makan ini, giliran mau sholat, udahlah gitu itu. Iya kan? Malas gitu kan. Kekenyangan, yang ada menguap saja. Ini katanya puasa kan gitu tuh. Walaupun dalam hal ini nanti puasa yang begini nih yang tidak berhasil itu tadi. Ya, pahalanya 0. Kenapa? Karena masih mengikuti nafsu kan gitu. Coba contoh Rasulullah di samping secara duniawi sehat. Apa Rasulullah ketika berbuka puasa? Air aja. Air segelas, apakah air putih akan air teh plus kurma kan gitu tuh. Ya kan seperti itu Rasulullah kan. Tapi kita, masya Allah gitu, kalau belum kenyang sampai di sini, gitu, namanya bukan puasa, balas dendam gitu. Allah. Nah ini kalau kita sudah tua, kalau bahasa saya lah, umur saya ini, yang sudah sebentar lagi nih, kemana? Enggak lama lagi lah masuk kuburan gitu ini. Ya mulailah gitu, mulailah kita sesuaikan puasa kita tuh dengan benar-benar puasa, bukan ngikuti nafsu. Saya juga tidak instan seperti ini. Dulu 40 tahun ke bawah tuh kalau buka puasa nih nggak disediakan es, nggak jadi buka itu. Seperti nggak ada buka puasa lah kira-kira begitu tuh. Dulu itu 40. Begitu sudah mulai terasa begini sakit, oh ini akibatnya. Coba kalau ala Rasulullah zaman dulu sehat saya rasa. Coba kalau air hangat tambah kurma, dari bahasan apa saja dokter masa kini pun ini sehat hidupnya, yakin gitu. Tapi kalau sudah cendol, es, tetek bunga, udahlah itu. Nah itu penyakit lah yang ada itu kan gitu. Itu secara duniawi saja kan gitu tuh. Nah,
Maka untuk kita yang sudah tua-tua ya lain dengan anak-anak seperti ini kan, memang begitu. Karena judulnya puasa itu kan al-imsak, menahan. Apa sih yang ditahan? Yang ditahan tuh nafsu kan gitu, nafsu duniawi itu. Mulailah kita berharap. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati, diawali dari terbitnya fajar itu. Diawali dari terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar tuh? Waktu apa? Oh, udah ada yang adzan ya. Terbitnya fajar itu waktu subuh. Jadi ingat, ini juga ilmu nih. Jadi kalau belum waktu subuh lalu kita niat, bukan niat, kita menghentikan makan minum, karena disitulah waktu imsak biasanya. Imsak berhenti makan dan minum itu salah. Dia salah secara keilmuan, salah tuh. Nanti puasa itu dimulainya dari terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar? Waktu subuh. Disitulah kita baru berhenti makan dan minum ya. Bapak-bapak, sehubungan dengan waktu isya ya, nanti kita lanjutkan. Kayaknya kita masih bisa ketemu sekali lagi ya, malam Senin ya, insya Allah. Dan tentu kedepannya ke sana seperti yang saya bilang tadi, kita akan kaji terus fikihnya, karena bagaimanapun kita ingin menyempurnakan semua ibadah yang kita lakukan, dari sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lain. Kalau tanpa fikih ini nggak ada petunjuknya gitu. Baik, sampai di sini dulu ya kajian kita tentang Ramadan ya. Mudah-mudahan menjadi bekal ya, untuk kita puasa yang serius, yang benar-benar khawatir Syawal masuk kita sudah selesai perjanjiannya dengan Allah. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau itu terjadi, sudah kita persiapkan ibadahnya, sebuah kematian yang indah, karena kita akan ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.